Yang terakhir itu pukulan telaknya adalah ketua umumnya korupsi, termasuk Romi sendiri. Ya, tadi teman-teman saya nanya, apa enggak malu si Romi itu masih mau maju-maju ngurusin politik? Ya motivasinya apa? Ya. Terus apakah tadi itu pertanyaannya Kang Hasan? belum selesai. Saya masih ada beberapa pertanyaan. Oke, boleh dipersingkat Kang Hasan. Ya, termasuk tadi ngomongin gimana ceritanya negara Muslim kok money politiknya paling tinggi. Lah, Anda dan ketua umum sebelumnya, ketua partai Islam kok bisa korupsi, itu gimana ceritanya? Yang kedua, ya makanya pertanyaan saya yang paling lebih substansial adalah P3 ini mau masuk ke Senayan lagi nih mau ngapain? Sekedar mau jadi anjing-anjing kurap yang rebutan daging tadi, atau ada sesuatu apa yang mau dibawa untuk rakyat? Menarik. Gitu. Oke. Mungkin Mas Rum bisa langsung jawab. Ini soal otokritik Anda, kemudian juga soal apa misi P3 kalau sudah masuk 2029 di sana. Iya, mungkin butuh satu sesi sendiri ya menjelaskan tentang tuduhan korupsi tadi ya. Karena hari ini kita juga tahu bahwa korupsi itu menjadi label dan alat politik juga, Kang Hasan. Jadi kalau kemudian kita berbicara misalnya kepada almarhum Surya Dharma Ali, ingat bahwa waktu itu insinuasi yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum adalah korupsi dana haji. Dan ternyata itu tidak pernah terbukti dalam sidang. Akhirnya bergeser ke dana operasional menteri. Ini apa-apaan? Sampai triliunan tiba-tiba hanya dituduh dana operasional menteri yang beberapa ratus juta. Jadi insinuasi politik ini nyata bahwa lembaga penegak hukum itu juga menjadi alat kekuasaan siapapun itu yang mengendalikan untuk menyudutkan lawan politik. Begitupun yang terjadi dengan saya. Bisa dibayangkan waktu itu tidak ada satupun uang negara yang berurusan dengan saya dan saya juga tidak pernah tahu dan itu terbukti di persidangan. Tetapi juga kita tahu bahwa para yang mulia di sana itu ketika akan memutuskan sesuatu yang sesuai dengan fakta persidangan diancam oleh SMS-SMS anonim yang membuat mereka, karena mereka juga kadang memiliki masa lalu dan rahasia-rahasia, mereka tidak berani memutuskan dengan benar. Jadi ini jawaban saya ya begitu, karena bayangkan 50 juta dituduhkan kepada saya, diterima untuk sesuatu yang tidak pernah saya terima hanya 1 bulan sebelum pemilu. Jelas itu adalah sebuah aksi politik, bukan aksi penegakan hukum, sama sekali bukan. Karena ketika saya ditahan, saya pun membawa uang 10 kali lipat daripada yang dituduhkan itu. Saya membawa uang 500 juta dan itu semua well documented gitu. Jadi saya membantah keras itu. Soal label, siapapun bisa dilabelin gitu. Kan tinggal diabolisi atau amnesti selesai. Label itu tetap ada gitu. Jadi saya menolak keras tuduhan korupsi yang tadi disampaikan. Bahwa label formalnya begitu, biarlah itu menjadi label gitu. Sehingga saya tidak pernah merasa malu karena memang tidak pernah melakukan itu. Itu jawaban saya Kang Hasan. Satu.